Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umlandari. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 180501036. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai perusahaan pembiayaan dan perum pegadaian. Perusahaan pembiayaan sendiri itu merupakan salah satu anggota dari bank, lembaga, dan keuangan lainnya. Lembaga ini juga merupakan salah satu perantara dalam berinvestasi. Adapun sumber dana yang diperoleh dari lembaga ini yaitu dengan menjual sekuritas atau surat-surat berharga. Atau juga bisa dengan menjual namanya warkat niaga atau commercial paper atau CP, yang merupakan instrumen dari utang jangka pendek sendiri. Nah, aliran dana ini tertuju kepada perusahaan pembiayaan, kemudian akan diperoleh untuk konsumen, dan nantinya konsumen akan mempergunakannya untuk kebutuhan rumah tangga atau membeli kebutuhan rumah tangga. Nah, karakteristiknya pinjaman kebanyakan bersifat konsumtif sehingga mengakibatkan risiko default tinggi, mengakibatkan bunga pinjaman akan tinggi. Di Indonesia sendiri, perusahaan pembiayaan itu mengalami yang namanya penurunan dari 2015 sampai 2006. Bahkan pertumbuhannya saat 2006 itu mengarah ke negatif 4,26 ya. Berbanding terbalik dengan yang namanya perum pegadaian. Perum pegadaian sendiri Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari berbagai indikator, yaitu peningkatan dalam total aset, pendapatan jasa, dan perolehan tanggungan yang berjalan. Kemudian di dalam bisnis perusahaan pembiayaan itu sangat berbeda ya dengan bank lainnya. Dimana kalau misalnya di perusahaan pembiayaan sendiri itu biasanya peminjam yang banyak dan borrow in large amount dan lend in small amount. Kalau di bank komersial sendiri itu meminjam dengan kecil tapi si peminjam itu besar gitu. Nah, karakteristiknya biasanya itu di perusahaan pembiayaan itu memiliki struktur biaya rendah, memungkinkan pemenuhan kebutuhan konsumen itu lebih murah dibandingkan bank, sehingga meningkatkan profesi pinjaman perusahaan pembiayaan ke sektor bisnis perusahaan pinjaman konsumen. Kemudian adapun perusahaan pembiayaan bisnis, yang pertama itu factoring, anjak piutang. Jenis factoring itu yang pertama ada reverse factoring, ada factoring with course. Terus tuh yang kemudian ada leasing. Leasing juga itu terbagi dua, ada financial leasing dan operator leasing. Kemudian leasing yang kemudian ketiga ada floor plan loans. Kemudian adapun risiko yang dialami oleh perusahaan pembiayaan sendiri yaitu risiko gagal bayar, kemudian ada risiko likuiditas, ada risiko kesulitan perpanjangan pinjaman. Selain itu, selain menarik dana dengan menerbitkan CP, juga diperoleh penerbitan saham, obligasi, pinjaman bank dan sumber lainnya. Itu yang pertama dari aset, kewajiban, aset dan kewajiban. Nah, kemudian ada yang namanya perum pegadaian. Perum pegadaian itu lembaga keuangan non-bank yang termasuk dalam klasifikasi perantara atau perantara investasi dan merupakan lembaga pemerintahan atau BUMN, badan usaha milik negara. Sumber dana yang diperoleh dari perum pegadaian itu ada penjualan dari obligasi, utang bank, utang promes, ekuitas, dan utang lainnya. Perum pegadaian itu memberikan pinjaman pada konsumen dengan jaminan atau barang-barang yang tidak bergerak seperti perhiasan, perabotan, rumah tangga, mesin-mesin, dan kendaraan. Karakteristik barang pinjaman itu biasanya barang milik pemerintah, barang yang disewakan, biasanya juga bisa binatang ternak, barang yang cepat busuk atau yang susut, barang mudah terbakar, juga barang seni yang sulit ditaksir, kendaraan besar, dan senjata api. Saya akan sedikit berbicara mengenai perbedaan pinjaman bank dan pinjaman pegadaian. Yang pertama dari prosesnya. Di proses bank itu biasanya tidak cukup untuk waktu sehari, tetapi kalau di pegadaian waktunya itu cukup sehari. Kemudian dalam jumlah dana, dalam pinjaman bank tidak akan melayani dalam pinjaman yang sedikit,
Tapi di Pegadaian akan melayani namanya pinjaman yang sedikit. Artinya di bank itu biasa pinjamannya itu lebih besar daripada di Pegadaian. Adapun taksasi anggunan di bank itu biasa dilakukan on the spot. Kalau di Pegadaian itu biasanya dilakukan di kantor pegadaiannya gitu. Nah, produk dalam Pegadaian itu ada jasa taksiran, ada jasa titipan, ada kredit konsumsi, dan ada kredit produksi. Kemudian ada juga yang namanya tabungan emas PNH, kemudian ada juga yang namanya Gold Counter Gallery 24. Nah, itulah materi mengenai perusahaan pembiayaan dan Pegadaian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.